Puji syukur, sembah dan hormat kepada Tuhan Yesus. Salam damai, Shalom. Kita lanjutkan dengan kitab Kejadian bab 50, bab yang terakhir, dengan judul perikop Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ya ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah sabda Tuhan. Yusuf baik. Meskipun dahulu Yusuf itu dibuang, bahkan hampir dibunuh oleh kakak-kakaknya, tetapi akhirnya dijual kepada para pedagang Mesir, kemudian dibeli sebagai budak. Akhirnya Yusuf berhasil menjadi seorang yang berkuasa, orang nomor 2 setelah Firaun. Setelah Yakub mati, Yakub atau Israel, yaitu ayah dari Yusuf, kakak-kakaknya ini ketakutan bahwa nanti setelah ayah kita mati, jangan-jangan Yusuf ini nanti akan mendendam kepada mereka ini yang dulu menjual Yusuf atau yang hampir membunuh Yusuf. Sampai-sampai mereka mengirim pesan bahwa ini dipesankan oleh Yakub bahwa Yusuf harus mengampuni kesalahan dan dosa saudara-saudaranya. Akhirnya Yusuf pun menangis ketika mendapatkan pesan seperti itu. Lalu saudara-saudaranya, kakak-kakaknya itu datang dan mengatakan, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Makin terenyuh hati Yusuf. "Janganlah takut. Mengapa kamu berkata seperti itu? Aku inikah pengganti Tuhan?" Jadi sepertinya Yusuf mau diagung-agungkan, dipertuhankan. "Aku inikah pengganti Tuhan? Memang dahulu kamu jahat terhadap aku, tapi Tuhan telah membuatnya menjadi suatu kebaikan, dengan maksud untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Jadi janganlah takut, aku tetap akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Akhirnya Yusuf ini menenangkan hati kakak-kakaknya itu. Baik hati Yusufnya, dipenuhi oleh roh Tuhan, jadi mengasihi, tidak menghukum, tetapi mengasihi, mengampuni. Seperti itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari perikop ini. Janganlah membalas dendam. Kadang marah sedikit okelah, itu bisa dimaklumi, manusiawi.
Kadang kalau kita disakiti ya kita otomatis spontan marah ya. Kalau kaki kita terinjak kan kita teriak, aduh sakit nih. Nggak apa-apa lah. Tapi jangan lalu mendendam berjilid-jilidnya. Ya ampunilah ya. Ya sudahlah ya. Mau gimana lagi ya. Ciri khas dari anak Tuhan itu mengampuni ya. Harus bisa mengampuni. Harus bisa segera kembali berdamai. Ya mungkin kita tidak bisa bekerja sama dengan orang yang curang ya. Tapi paling nggak kita udah damai dahulu ya. Memang orang yang curang atau natural curang itu ya memang nggak bisa dipercaya dan sebagainya. Tetapi kita tidak perlu terus-terusan bermusuhan ya. Ya berdamai belum berarti bisa diajak kerjasama ya. Ya tetap berdamai, tetap menjadi pengikut Yesus, tetap mengampuni, sebab Tuhan mempunyai rencana. Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi hati saudara-saudaranya menjadi tenang. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop yang terakhir dari kitab Kejadian ya. Satu lagi perikop yang terakhir. Tersisa satu perikop. Jadi pastikan ikuti terus video selanjutnya, perikop yang terakhir dari kitab Kejadian. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.